Semarang Traditional Cuisine and Dance. Yes. Terima kasih kepada yang telah hadir. Yang pada malam hari ini kita akan mengadakan launching, yaitu meresmikan satu paket kesenian dan makan malam atau makan siang yang kita beri nama Traditional Cuisine and Dance. Tepuk tangan. Tujuan daripada paket Traditional Cuisine and Dance ini adalah memberikan suatu produksi kesenian dan makanan tradisional yang secara simpel, secara praktis, secara efisien bisa disuguhkan di warung Kemarang ini. Hanya dengan 2 jam, ya 1 jam makan siang atau makan malam dan 1 jam nonton kesenian, sudah mendapatkan kesenian yang full, mulai dari arak-arakan barong, kemudian gedokan, kemudian angklung gamelan, kemudian jejer gandrung, kemudian kuntulan, kemudian jaran goyang, kembang menur, sampai kepada gedok dan menari bersama. Jadi satu paket dikompres dalam menjadi satu waktu, kurang dari 1 jam, diselenggarakan di patung Omprok Gandrung, panggung Omprok Gandrung yang terbesar di Banyuwangi ini. Nah, dengan demikian, apa yang telah kami lakukan, kami mempersiapkan seniman-seniman yang agar dapat bekerja secara efisien. Dengan orang yang tidak terlalu banyak, dalam waktu 1 jam semua kesenian bisa disuguhkan. Tanpa harus berpuluh-puluh orang, 40 orang, tanpa harus. Hanya dengan 13 orang, nanti kita bisa, negaraan bisa mencoba hanya dengan 13 orang mampu menyelenggarakan semua seni, mulai dari barong sampai kuntulan, sampai gandrung, sampai angklung gamelan Banyuwangi. Nanti akan kita saksikan. Dan nanti setelah makan malam kali ini kita akan bersama-sama diarak. Nah, inilah timnya yang sudah kita bentuk, sudah ada di belakang kami. Sebentar lagi jam 8 kurang 5 kita akan mulai acara ini. Inilah mereka-mereka yang sudah kita gembleng dalam beberapa waktu ini. Tadi belum saya sebut, ada mocoan juga. Mocoan itu adalah suatu seni narasi yang ada di Banyuwangi. Bahkan kalau menurut saya ini pra-Islam, karena yang dipuja adalah Nabi-Nabi Yusuf sebelum Nabi Muhammad di tulisan tersebut. Yang mana? Nanti ikut baris. Maki madang. Oke, Mianis. Jadi nanti jam 8 jangan lupa teman-teman semuanya kita ikut
diarak menuju ke panggung Omprok Gandrung. Kemudian yang ingin saya sampaikan, masih ada waktu. Yang ingin kami sampaikan bahwa tujuan kami selain bahwa kami ingin mengangkat, membuat kesenian itu menjadi suatu produksi yang efisien, sehingga tamu kami yang datang ke Banyuwangi, waktunya itu tidak terlalu berlama-lama, cukup 2 jam udah dapat makanan tradisional Banyuwangi dan mendapatkan kesenian dengan penuh dan secara efisien. Artinya apa? Nanti harganya disebutkan, tour leader pasti ada nanya, piro regone, ya. Harganya tidak mahal dan kami sangat fleksibel. Misalnya budget makan, kami cuma ada 30.000 per orang, bisa. Kami ada 70.000 per orang untuk makannya saja, bisa. Dan makan dihitung per orang. Kami hanya tamu 30, yang bayar 30 kali per paket. Ada 25 per paket. Tetapi untuk kesenian, kami kasih saat ini tarifnya hanya Rp25.000 per orang dengan minimum 50 orang. 50 orang. Jadi 1.250.000 satu paket. Itu minimum. Kalau misalnya kurang dari 50, misalnya saya hanya ada tamu cuman 25. Tetap bayarnya 50 kali Rp25.000 ya. Jadi minimumnya adalah 50. Oke. Kalau saya lebih dari 50, misalnya ada 90 orang. Ya, 90 kali 25.000 untuk kesenian ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat fleksibel, terutama untuk makan. Kalau hanya 25, ya kalikan 25 saja. Kalau ada budget, Bu, kami hanya budget 25.000. Ya oleh, sego tempong mong piro sego tempong? Hanya 12.000 ya, bisa ditambah yang lain. Masih bisa, jadi fleksibel. Warung Kemarang selalu menyesuaikan dengan kondisi tamu. Kami tidak kaku, kami fleksibel. Ada budgetnya berapa, makanan kita sesuaikan. Makanya malam hari ini dicontohkan oleh Bu Ririt, rujak sotonya nggak ada. Nggak apa-apa, kalau nanti ada budgetnya lebih, ada rujak soto lagi, boleh diincipin. Ada tambahan yang, ada buah, kalau misalnya ada yang budgetnya sampai 70.000 pernah untuk makannya. Ada buah, ditambah bahkan bisa aja ditambah es krim misalnya, ditambah. Jadi fleksibel, menyesuaikan dengan budget tamu. Ya, demikian tour leader, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan lagi. Malam hari ini kita akan coba dan bisa menjual. Tour leader disampaikan kepada tamu-tamu. Hanya dalam 1 jam kita sudah menonton kesenian secara lengkap. Mulai dari gedogan, mocoan, ya, ada mocoannya, ada gironya, ada jejer gandrungnya, ada kuntulannya, ada jaran goyangnya, ada kembang menurnya, ada gedok membawa gandrung kepada tamu, ada menari bersama gandrung dan terakhir berfoto bersama semua performance-nya di panggung Omprok Gandrung. Apabila hujan, itu Omprok Gandrung kan semi indoor. Masih nyiprat sana sini. Apabila hujan, gimana? Kami punya plan B. Apabila hujan diadakan di aula kami yang tertutup. Ya, jadi apabila hujan diadakan di aula pertunjukan keseniannya. Jadi sangat fleksibel di Kemarang. Mudah-mudahan setelah launching ini para tour leader sudah mulai menjual kepada tamu. Dan silahkan menghubungi Bu Ririt atau staf di Warung Kemarang yang bisa menjual ini dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Demikian penjelasan saya. Makanan yang kami sajikan di Kemarang sajikan untuk produk cuisine and dance yang akan kita launching pada malam hari ini. Ya, ini adalah uya asem, Pak. Uya asem itu ada juga yang menamakan istilahnya di Banyuwangi kesrut. Kesrut, kenapa kesrut? Biasanya habis makan rasanya pedes asem, jadi kesrut sentrup itu loh Pak. Kalau kepedesan itu kan ngesrut-srut gitu, ambil kesrut gitu semuanya. Iya. Itu dominan mana antara dari sisi pedesnya, dominan mana antara kesrut dengan uya asem? Kalau saya pernah merasakan itu selera, kan? Kesrut lebih pedes Pak. Oh, kesrut
Terus kesrut lebih pedas, tetapi di Kemarang ini uyah asem itu banyak, tidak terlalu banyak cabenya, makanya warnanya nggak terlalu merah ya Pak. Yang khas, bumbu khasnya di Banyuwangi itu kesrut atau uyah asem itu ini lucu. Lucu kalau orang Indonesia itu kecombrang, bunga. iya kecombrang. Tapi biasanya kecombrang itu bunganya ya Pak, paham, bunganya. paham, Tapi paham. kalau di Banyuwangi ternyata bukan bunganya, pohonnya yang masih muda. Bunganya masih muda. Iya, itu ternyata rasanya khas banget, asemnya tuh seger. Selain apa itu belimbing uluh itu ya khasnya itu di lucu. Memang khas banget. Beda kalau belimbing uluh aja tuh beda rasanya. Ya, terus ini Pak, ini Terus pecel pite, ini ayamnya ayam kampung Pak. ini pecel pitik gitu Ini ya. pecel pite. Iya, ini pecel pite ayam kampung. Semarang punya ada pecel pite ayam kampung dan juga pecel pite ayam potong. Jadi koran ya? ayam broiler, ayam broiler jenis itu. koran. Ya Iya. karena ada yang Iya. usul, tadinya kami hanya ayam kampung saja. Ternyata ada dicoba ayam potong, ternyata enak juga dan banyak juga penggemarnya. Iya. Itu Pak. Begini Bu Ridit, yang Ya. timbul pertanyaan pada kami karena kami ini kan apa namanya itu pemburu kuliner khas Banyuwangi. Iya, Antara kesrut dengan uyah asem, iya. apakah harus satu paket atau berdampingan dengan pecel pitik ini? Tidak, gimana? Kami ada beberapa perbedaannya Iya. dari harga ya Pak. Iya. Ada yang semakin banyak harga semakin mahal, terus semakin kami keluarkan semua menu tradisional. Oh, Ya, iya, jadi iya, iya. misalnya kalau sego tempong saja, Iya. ya harganya tentu lebih murah. Biasanya kami sajikan ada sego tempong. Kalau sego tempong dengan pecel pite bisa dipadukan, Iya. enak. Jadi sego tempong tambah pecel pite gitu ya. Paduannya ya. Iya, iya. Ada juga yang semua kami keluarkan, termasuk uyah asem kami keluarkan. Itu karena maksud kami adalah pilihan kepada tamu. Jadi tamu mungkin ada yang nggak suka kalau pecel pite, bisa ada pilihan uyah asem. Ada juga rujak soto, tetapi rujak soto malam hari ini tidak kami displaykan. Jadi itu Iya, iya. sego tempong. Sego tempong. Kalau yang kami akan keluarkan itu antara 25 sampai bisa sampai 75, semakin mahal semakin banyak variasi yang kami keluarkan. Selain menu inti tradisional Banyuwangi, kami juga bisa tambahkan ada juga tamu kami menurut pengalaman itu ada yang tidak suka, dari luar kota itu tidak suka uyah asem, tidak suka pecel pite, tidak suka. Akhirnya kami keluarkan, tambahkan lagi paket pilihan lain, makanan tradisional tapi Indonesia umum. Ya seperti yang malam hari ini bisa bapak-bapak rasakan, ada misalnya sate itu aseman, itu khas di Banyuwangi kalau orang ada acara hajatan, aseman. Ada juga ayam bumbu merah itu Pak. Terus untuk satu paket itu berapa orang Bu? Satu paket untuk kita mengadakan ini misalnya berapa orang untuk? Harga itu misalnya 25 itu per pax. Artinya satu orang itu 25.000 itu bisa dapat makanan inti, main menu dan minuman, juga kue-kue tradisional, ada kucur, ada onde-onde. Jumlah orangnya Bu? Fleksibel Fleksibel. Pak. Ya, Minimal. Minimal. Kan satu paket dengan seni. Ya, kalau untuk program malam hari ini yang dalam program kami Cuisine and Dance itu minimal 50 orang. Minimal 50 Iya. orang ya. Nah, termasuk tariannya, jadi minimal 50 orang. 50 orang dengan menu harga 20.000 sampai dengan 75.000. Ya, bisa sampai ke atas, ke atasnya sih tidak ada batasan sih, tergantung dana dari tamu. Iya, budget dari tamu. Iya. Lanjut ke saya Bu ya, Nggih, monggo, terkait Pak. kesrut tadi Bu. Iya. Biasanya Bu masyarakat di Banyuwangi kaitannya dengan kesrut itu yang namanya dagingnya kadang-kadang tuh hanya yang disukai itu suwiwi gitu aja Bu. Oh, suwiwi. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Iya. Suwiwi saja itu tuh Bu. Ada Itu yang suka. masyarakat Banyuwangi yang disukai. Nggih. Lain dengan daging-daging yang lain. Daging Bu. lain nggak suka ya, ya, khusus Pak, suwiwi, ya? suwiwi biasanya seperti itu Bu. Oh, Ya. iya. Kalau di sini nih satu ayam satu. Kalau untuk menu reguler kami Iya. biasanya paha, yang paling utama paha yang Paha, panjang, oh. yang bawah, Iya, ya, iya, paha yang iya, iya. bawah, plus sayap.
Sayap. Jadi ada Ya, ya, tambahan ya, ya, sayap, sayap. itu Ya, Bu, iya. ya, ya. Tapi Itu- jarang sekali kalau kita mengeluarkan dadanya itu jarang sekali. Ya, Jadi ya, memang ya, paha yang sering kita Ya, keluarkan. betul. Tapi kalau untuk paket seperti ini kami biasanya potongannya lebih ke kecil-kecil lagi, kita potong kecil-kecil Betul, betul. karena banyak variasinya Pak. Kalau terlalu besar nanti malah terlalu banyak menu yang dimakan. Iya, Jadi iya, kita iya, potong iya. siasati dengan lebih Ya, kecil. terima kasih. Mungkin Seandainya kita hanya punya uang 50.000, apa bisa marung di warung Kemarang? Jawabannya adalah jangankan 50.000, 10.000 saja Anda bisa ke warung Kemarang hadiahnya. Alhamdulillah. Sudah dapat gocor dan kopi. Ayo yo. Terima kasih waktunya, Pak Hang gedok Wowo itu dan ketiga Bu yo hang gedok Ririn, ya. nggih. Mau satu ya tuh Jadi pertanyaannya seputaran dengan tour and travel, tamu-tamu yang dibawa gitu. Jadi memang karena fokusnya di sini untuk satu kesenian itu melayani satu tamu seperti itu. Apabila nanti ada tamu yang sekiranya bebarengan seperti itu, apakah teman-teman dari pihak Kemarang ini menyediakan lebih dari satu kesenian? Maksudnya kita bisa melakukan itu dalam waktu yang bersamaan seperti itu, atau harus menunggu terlebih dahulu mereka selesai baru kita nunggu kesenian itu selesai baru menyambut tamu yang dari Siap, satu- pertanyaannya sudah ada. Dapat hadiah dulu. Hei. Alvin Bapak. Paket Alvin. Cuisine and Dance ini sehari ada 4 slot. Ada 4 slot. Jam 10 sampai jam 12. Sorry. Enggak apa-apa Pak, dimaafkan. Jam 11 sampai jam 12 itu kesenian. Ya, jam 12 sampai jam 1 makan siang. Oke, itu Pak yang pertama. Slot yang kedua jam 12 makan siang, jadi bareng dengan yang satu tadi. Iya. Sampai jam 1, kemudian kesenian jam 1 sampai jam 2. 2 slot. Slot yang ketiga mulai jam 6 kesenian dulu, jam 7 makan, ya. Paket yang keempat seperti sekarang ini, jam 7 datang makan. Ya, ada 4 slot. Toll reader bisa milih jam yang mana, sesuaikan. Mantap. Kadang, tepuk tangan dulu tuh, mantap. Terima Ada kasih, 4 Bapak. slot. Kami tidak hanya itu hanya berapa orang. Tim kami latih ada 30 orang. Jadi kalau satu ada halangan, ada yang gantikan. Ada satu ada halangan, ada yang gantikan. Jadi selalu ada pilihan 4 slot ini bisa dipilih oleh tour leader setiap hari, Senin sampai Minggu. Milih jam berapa. Misalnya tamu saya datang jam 12 Pak, silakan ambil yang jam 12 ya. Seandainya ada halangan, nelpon Pak saya ketinggalan ini nggak bisa yang jam 7. Ambil nanti yang jam jam 6 nggak bisa, ambil yang jam 7 gitu. Jadi ada 4 slot, silakan secara fleksibel dipilih oleh tour leader. Misalkan ini kan biasanya Kemarang kita tahu rame terus Pak ya. Amin ya Allah. Nah, posisi di depan ini lagi banyak tamu, terus di sana juga ada tamu. Kejadiannya tabrakan gitu Pak. Misalkan saya datang, tamu rombongan saya telat. Bagaimana ngisinya Pak? Bisa di teknisnya Ya. aja sih, teknisnya. Ya teknisnya kami daya tampungnya adalah itu sampai 150 ya. Selama itu masih dalam daya tampung masih masuk. Tetapi apabila lebih dari 150 di Ompong Gandrung, kita bisa menyesuaikan ke slot yang lain. Fleksibel, bisa melihat ya. Maksimum 150. Jadi rombongan 125, rombongan 250, rombongan 350 masih bisa. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Yang saya tanyakan mungkin ke Pak Birit ya, apakah dengan varian baru ini akan tetap harganya masih ada PPN atau ada netnya atau sudah tidak ada? Karena kan selama ini ada PPN-nya nggih. Jadi kadang orang tuh banyak agen-agen yang sering tanya ke saya itu, Mbak PPN-nya nggak ada tah? Mbak kok masih ada PPN-nya gitu. Itu sih kalau bisa nggak ada PPN. Terima kasih. Ya, PPN adalah kewajiban daripada Warung Kemarang untuk menambahkan di dalam harga, itu sudah peraturan. Namun demikian, ya, apabila keberatan kami bisa negosiasikan secara khusus kami bisa diskusi. Tetapi pada umumnya kami, apalagi menu yang sudah ada di daftar menu itu nggak bisa sama sekali.
yang di daftar menu wajib memberikan PPN karena itu disetor kepada pemerintah, wajib. Tetapi menu yang paket itu masih fleksibel, yang paket ya. Nanti sudah. Jadi untuk PPN cukup jelas. Warung Kemarang baru berdiri setahun sudah mendapatkan penghargaan pembayar pajak terbaik. Jadi kami konsisten untuk memungutkan untuk pemerintah dan yang kami pungut kami berikan. Apa kali kami tidak pungut, kami tidak berikan. Begitu ya. Alhamdulillah Masih ada Kang Bayu waktu. niki 15 menit. wakeh hang dianukaken ana ring masyarakat sosial. Miss- Kaitane nang pendidikan lembaga iki, Pak. Welcome. Lebih cepet, lebih gampang niku kepundi Kang Bawa? Lebih cepet, lebih gampang ngubungi Kemarang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Mbak? Kami punya satu WhatsApp, Kadung Riko, duwe nomor HP WhatsApp pasti direspon oleh Warung Kemarang. Nomor 2, kami punya nomor telepon 033333850607. Ya, itu telepon langsung diangkat oleh Warung Kemarang. Kami juga punya email waroeng.kemarang@google.com. Ya, bisa hubungi dia, kami respon. Kami juga punya Google review, Kadung Reckoning Warung Kemarang Google masuk, pasti ada yang respon ya. Ya, Ojo matur khawatir. kesuwun, hing cukup susah ya Pak Nah, ya. Warung Kemarang memiliki 1 rumah adat besar, 3 VIP, rumah gandrung, rumah lukisan dan rumah batik, ada 3. Ada 1 aula, jadi ada 4, ada 1 omprok gandrung, ada 40 pondok. Jadi kami sangat fleksibel memberikan tamu di mana. Semuanya terpisah satu dengan yang lainnya, dan apabila di ruangan seperti ini meja kami sangat terbatas dan jaga jarak masing-masing. Jadi mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditanamkan. Jadi cukup fleksibel, mau pilih tempat mana, tapi prinsip kami adalah first serve, first come, first serve. Siap. First come, first serve. Orang yang datang pertama itu yang dilayani. Artinya nggak bisa KKN. Wah, saya konconya Pak Wo disulungaken ngusir yang lain, nggak bisa. Permisi Pak Wowo, izin bertanya, adakah Siap, Le? channel YouTube official dari Warung Kemarang Pak Wowo? Mungkin bisa disampaikan Pak Wowo. Pertanyaannya, is there any YouTube channel for Kemarang? The answer is no, not yet. Jadi sampai sekarang kami tidak punya Warung Kemarang channel. Yang kami punya adalah Facebook, Instagram, Twitter, what else? YouTube belum ada, makanya pada malam hari ini saya undang BTD channel. Mana BTD channel? BTD, oh ya. BTD channel adalah milik Warung Kemarang, terus terang ya Kang Yo. Siap. Jadi Anda mencari informasi video dan sebagainya tentang Warung Kemarang ada di BTD channel. Tepuk tangan buat BTD channel Kang Wer. Hadiah. Ini soal tanya soal budaya ya. Soal budaya nanti. Kalau seumpama ada tamu di sini, itu ada penjelasan nggak tentang Banyuwangi, tentang apa itu gandrung, apa tarian yang ada di Banyuwangi? Semuanya ada di silabus. Mana Le silabusnya mau Le? Silabus. Jadi setiap tamu datang yang mau menonton kesenian diberikan silabus. Ini contoh silabusnya. Oke. Ini contohnya nanti dibagikan ketika tamu menonton. Di sini ada penjelasan pendek. Ya, nanti dibagi-bagi. Jadi ada silabus atau narasi daripada setiap seni yang akan ditampilkan. Namun demikian, kami punya budayawan, guide budaya, ya sekarang kami mempunyai teman-teman kami yang datang sekarang ini cukup banyak. Salah satunya Pak Aikanu, mana Pak Aikanu? Pak Aikanu ini siapa yang tidak kenal beliau, Pak Aikanu. Beliau adalah culture guide untuk budaya kami di Banyuwangi. Tepuk tangan buat Pak Aikanu. Dia bisa semua bahasa Inggris, Indonesia, Madura, Hongkong. Beliau multi language ya. Jadi siap. Saya juga punya Kang Ai. Kalau mau ke Ijen juga
Kang Ahi ini dual bahasa juga ya, tour guide kami. Kami punya juga Pak Usi. Kadung mau penelitian Pak Usi, budayaan kami ini ahlinya sejarawan, ahlinya seniman, tradisi, manusia. Pak Thomas mana? Yang sejarah Pak Thomas. Pak Thomas ini adalah ahli sejarah Belambangan. Belambangan history. Ya, he is the expert of the Belambangan history, Banyuwangi history, dan punya koleksi ya. Dan banyak lagi teman-teman DKB, ini juga turunan daripada Sayu Wewit. Tas tolong tas. Jadi Warung Kemarang memiliki teman-teman dari komunitas Kopat, komunitas Osing Pelestari Adat Tradisi. Kami juga punya teman DKB, teman-teman dari DKB yang ahli-ahli seni, ahli budaya, ya di sana. Jadi apabila diperlukan tour leader memerlukan guide yang profesional, the bestnya Banyuwangi, bisa hubungi Warung Kemarang, ya. Mulai Ijen, Alas Purwo, mana Alas Purwo? Kang Aep katanya mau datang, mana? Kang Aep dengan perwakilan dari Jilen, kami punya guide-nya. Jadi jangan khawatir, tour leader hubungi Bu Ririt, nanti Bu Ririt akan mencarikan melalui network kami, jaringan-jaringan kami yang ada di Banyuwangi. Pasti dapat tour guide yang sangat berkualitas.